Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu alayka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, semoga senantiasa teman-teman yang setia dalam kajian kitab Adabul Insan fil Islam semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam urusannya, aktivitasnya. Semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang adab. Adab ini begitu penting bagi setiap insan, di mana kita hidup di dunia ini selalu bertemu atau menjumpai dengan insan yang lain. Kita sebagai manusia tentunya apabila dihadapkan dengan suatu perkara atau suatu perbuatan seseorang yang gak enak kita pandang, tentunya kita sendiri akan merasa kesal, merasa tidak nyangka kok bisa orang seperti dia ngelakuin kayak perlakuan atau perbuatan seperti itu. Misal dalam pembicaraan, dalam omongannya berkata-kata yang tidak baik, tidak ada manfaatnya, atau membicarai aib orang yang seharusnya aib itu harus ditutupi. Terlebih lagi kepada seseorang, jangan pernah menceritakan aibnya kepada orang lain meskipun itu berupa keburukan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi daripada aib-aib hambanya. Maka apa yang telah Allah tutupi jangan dibongkar. Terlebih lagi bagi seseorang yang menerima amanah. Amanah dititipi sebuah aib, maka pelajaran sebagai amanat kamu di dunia ini untuk menjaga aib tersebut. Insya Allah ketika kita menutupi daripada aib-aib saudara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aib kita nanti di yaumil qiyamah. Amin amin rabbal alamin. Di dalam sebuah kitab diterangkan tentang pengertian adab. Al-adabu wa ma yu'addi bin nasi ilal mahamidi ay yad'uhum. Adab itu ialah yang membawa manusia kepada perbuatan-perbuatan terpuji. Adab, perangai, perbuatan yang baik. Menghormati guru, ketika ketemu orang yang lebih besar daripada kita, kita hormat, salim. Salim yang benar tuh cium tangan gini, dicium. Cium hidung, bukan di jidat, bukan di pipi atau di dagu, tapi dicium di hidung, bunyi gitu. Setiap ketemu orang tua mau berangkat sekolah, salim, pamit, cium tangan. Sampai kata ulama kalau misalnya cium tangan gini, ini dunia, kalau ini akhirat. Jadi cium tangan itu ada bolak-balik gini. Tuh kalau pengen berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat pergi kemana-mana, izin pada orang tua, salim. Ucap assalamualaikum, minta doa. Terus seperti itu. Ketika pulang balik ke rumah, ucap assalamualaikum. Masuk kaki ke kanan dulu, baca doa. Nah, perbuatan-perbuatan ini termasuk kepada bagian adab atau perangai. Perangai itu bahasa lembutnya, perangai perbuatan yang baik. Adab itu mengantarkan seseorang kepada perangai-perangai yang baik. Kemudian ada seorang ahli hikmah, ia mengeluarkan pendapatnya. Ia berkata,
afdalu bil aqli wal adabi la bil asli wan nasabi li'anna man sa'a adabuhu dha'a nasabuhu wa man dhalla aqluhu dhalla asluhu. Keutamaan itu dengan akal dan adab, bukan dengan asal dan keturunan. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya itu seorang bisa mulia, bisa dihormati, kalau dipandang orang enak, itu bukan asalnya dia dari keluarga maneh, keturunan dia dari keturunan maneh, kan tapi dengan akal dan adab. Akal itu apa? Ilmu dan adab. Seseorang yang beradab sudah tentu berilmu, kan tapi orang yang berilmu, orang yang orang yang beradab sudah pasti berilmu, karena adab ini sendiri termasuk daripada bagian ilmu. Seseorang yang terus belajar, semakin ia belajar, semakin ia tahu bahwa ia tuh belum seberapa, semakin tambah tahu kalau dirinya itu sebenarnya nggak tahu apa-apa sama sekali. Jadi semakin orang tambah belajar, semakin tawadu, semakin menunduk. Jadi ilmu itu menundukkan seseorang, bukan mengangkat kedudukan seseorang dari dirinya sendiri. Dalam artian ilmu itu ketika dipelajari oleh seseorang, semakin orang itu merasa dirinya itu rendah, dirinya itu nggak tahu apa-apa. Ini yang namanya adab. Tapi kalau misal orang yang berilmu, dalam kurung orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ia belum tentu beradab. Jadi seperti itu. Dilanjutkan oleh seorang hikmah tadi, karena barang siapa yang buruk adabnya, niscaya hilang turunannya. Dan barang siapa yang sesat akalnya, niscaya sesat asalnya. Seperti yang udah dibahas ya di pertemuan sebelum-sebelumnya, kalau misalnya ada orang yang berakhlak buruk, itu akan hilang turunan, maksudnya nggak akan diakui. Kalau misalnya itu anaknya, misalnya ada orang maling nih, naudzubillah min dzalik, maling pentil sepeda, tahuan pentil sepeda roket gitu dicolong, tuh ketahuan tuh sama orang-orang, ketangkap, tanya dari kelas berapa tuh, misalnya dari kelas 5B. Wah, terus berita itu menyebar sampai seantero sekolah tuh pada tahu kalau misalnya kelas 5B itu ada orang yang maling pentil. Dan besoknya ketemulah dari orang kelas lain, dari kelas 5A misalnya ya, ketemu. Kelas 5A ini punya teman dari kelas 5B, nanya, emang bener lah di kelas 5B itu ada yang maling pentil gitu. Dan kata kelas 5B nih, enggak, kata siapa, itu mah kelas lain kali, bukan orang dari sini tuh. Ini maksudnya itu nggak diakui, hilang dari diakuinya itu, dari padahal orang itu dari kelas 5B, tapi dari orang kelas 5B itu nggak diakui itu orang gitu. Tapi beda kalau misalnya ada orang pintar tuh, dari mana tuh, dari kelas 5A. Terus kata kelas 5D, itu mah dari kelas saya itu 5D, padahal dari angkanya aja, angka hurufnya aja kalau A itu kan biasanya baik. Ini 5D ini ngaku-ngaku kalau misalnya tuh orang pintar dari kelas 5D. Jadi gitu. Kalau misalnya orang baik, insya Allah adabnya baik, orang-orang di sekitarnya pada senang tanpa disengaja, dalam artian tanpa ada maksud untuk mencari perhatian, tapi emang kalau misalnya kita nanam di sawah, kita akan mendapati di sekelilingnya itu hewan-hewan lain kayak belut gitu. Akan ada buahnya insya Allah. Semoga kita bisa ambil pelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan untuk saya juga sendiri pribadi dalam pembuatan video ini. Insya Allah niat saya ikhlas, niat saya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan
Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.